itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka di berbagai daerah negara, mulai dari kota sampai ke desa-desa, itu biasanya umat Islam itu sangat antusias, sangat semangat untuk mengadakan acara, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya Bu, mulai dari istana sampai ke masjid, musala-musala, di kampung-kampung, bahkan kadang di kampung-kampung itu luar biasa itu. Kalau di daerah Jawa itu kita lihat di TV, kita lihat di YouTube itu Ibu. Itu peringatan Maulidnya itu mulainya jam sabalik malam sampai menjelang subuh gitu. Itu semangatnya. Ya, kita juga harus punya semangat tentang itu. Ya, kenapa umat Islam melakukan kegiatan yang seperti itu? Ada yang mengatakan di zaman Nabi kena peringatan Maulid Nabi dosa. Saya tidak. Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa kau ya Rasulullah puasa Senin? Ya, kata Rasulullah, saya bersyukur. Karena saya bersyukur, saya dilahirkan pada hari Senin, saya diangkat menjadi Nabi. Maka tanda kesyukuran saya kepada Allah adalah itu berpuasa. Adakah sahabat itu mengadakan Maulid Nabi di zaman Rasul itu sama sahabat? Tidak ada. Kenapa tidak? Karena memang Nabi masih hidup. Nabi masih ada bersama sahabat. Tidak perlu Maulid, mencari wajah Nabi saja bangkit semangat. Ya, apalagi orang yang hidup di zaman Nabi. Kita saja Bapak Ibu tidak bertemu dengan Nabi kita, hanya mendengar dari Al-Quran, mendengar dari hadis para ulama menceritakan. Bergelora dalam hati kita ini mahabbatur Rasul, dari kecintaan pada Rasul kita ini. Apalagi kalau orang yang hidup di zaman Nabi. Maka ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Ketika dia bersama Rasulullah, dunia ini tidak nampak lagi. Yang nampaknya akhirat saja. Tidak ada pangana ke dunia kalau bersama Rasulullah. Begitulah mulianya Rasulullah itu. Tapi Hanzalah ini kan juga punya istri, punya keluarga. Nah mungkinnya setiap waktu 24 jam bersama Rasulullah. Habis pengajiannya meninggalkan Rasulullah. Tapi baru saja di luar masjid terasa dunia pengaduan berarti. Sehingga sahabat itu mengatakan, nama kalau Hanzalah lah munafik Hanzalah. Nyecap diri sebagai orang munafik. Padahal dia adalah orang yang setia mendengarkan pengajian, ceramah atau tausiah Rasulullah. Nah, kenapa hanya mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena itulah kalau lama pisah dari Rasulullah itu banyak godaan. Bertemulah Hanzalah ini dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ada apa? Cerita kelak di Hanzalah pada itu. Aku awak kalau bersama Rasulullah tidak terbayang dunia. Tapi kalau pisah dengan Rasulullah macam-macam dunia kau nak nampak. Nafsu tentang dunia kau bergelora. Kata Abu Bakar, rupanya tidak Abu saja merasakan itu dong. Engkau jawab itu Abu Bakar saja. Abu Bakar itu. Begitulah Bapak itu. Jadi kalau ada orang mengatakan di zaman sahabat itu tidak ada peringatan Maulid Nabi dan peringatan Nabi. Nabi hidup. Jangankan mendengar kata-kata Nabi saja, melihat fisik Nabi saja, orang-orang sahabat itu lah timbul semangat. Makanya dikatakan Bapak dulu dalam hadis, khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Itulah zaman sahabat namanya. Summa lazina yalunahum, kemudian orang yang hidup sesudah sahabat, namanya tabi'in namanya. Summa lazina yalunahum, kemudian
orang-orang yang hidup sesudah itu, namanya tabi'in. Awak pula tabi'in yang ke paling bawah. Tapi kita tidak usah berkecil hati dan kita bangga. Rasulullah pernah di depan sahabat mengatakan, waditu ila ikhwati, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah, sahabat heran, kenapa Rasulullah mengatakan aku rindu kepada saudaraku? Kenapa Rasulullah mengatakan waditu ashabi? Makanya ada sahabat Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian ini sahabat. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudara? Itulah orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak bertemu denganku. Ini Bapak Ibu, itu Bapak dikatakan oleh Rasulullah sebagai saudara Rasulullah, di samping umat Rasulullah, saudara. Kemudian ada Ibu, ya. Makanya Nabi mengatakan tadi, khairun nas qarni, sebaik manusia adalah orang di zaman itu lebih sahabat. Tetapi orang yang paling celaka juga adalah orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Kenapa? Karena hidup 24 jam Abu Lahab, Abu Jahal itu mencari Nabi tapi tidak beriman. Itulah manusia yang paling merugi. Ya, Bapak dan Ibu. Lalu, ya, kapan dimulainya orang memperingati Maulid Nabi ini? Gitu. Adakah dasar hukumnya begitu Pak? Termasuk memperingati Isra Mi'raj, apalagi itu tahun baru Islam, ya kan? Ada dasarnya ayat wa zakirhum bi ayyamillah, kata Allah. Muhammad, ingatkan kepada hamba-hambaku dengan hari-hari yang bersejarah itu. Allah menyebut Pak, supaya apa? Supaya kita umat Islam ini mengenal, mempelajari tentang peristiwa-peristiwa hari-hari yang bersejarah itu. Nah, di antaranya lah, ya, hari bersejarah itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Pak. Kelahiran Nabi Muhammad itu Pak, tidak sama dengan kelahiran awak Pak. Awak mau lahir biasa saja. Biasa saja. Ya. Tapi Nabi Muhammad itu lahirnya luar biasa Pak. Ya. Nabi Muhammad itu lahir di dalam buku Al-Barzanji itu, buku tentang sejarah Nabi Muhammad. Itu ketika Nabi Muhammad lahir itu, semua makhluk, ya, itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersyukur semua makhluk. Awak lahir Bapak. Tidak. Ya, Nabi lahir itu semua makhluk sampai ikan-ikan di dalam laut itu, ya, bertasbih kepada Allah, memuji Allah atas kelahiran seorang manusia yang bernama waktu itu Muhammad. Kenapa? Kenapa makhluk bersyukur? Karena Nabi Muhammad itu, ya, adalah rahmatan lil alamin. Rahmat menjadi kasih sayang bagi semua alam. Alam itu apa Bapak? Alam itu adalah selain Allah, siwa Allah, alam. Ya, alam itu apa? Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, tumbuh-tumbuhan. Semuanya mendapatkan siraman rahmat dari kelahiran Nabi Muhammad. Binatang dari rahmat, barangnya dulu kurang punya binatang, ya, sembarangnya kurang. Ya, orang menyembelih binatang sembarang sembelih saja. Tapi datang Islam, bagaimana Pak? Kalau membunuh binatang tadi tidak boleh, ya, benar-benar lama-lama membunuhnya, disiksa, potong-potong boleh. Bisa membunuh binatang itu sekali bunuh, tidak terasa sakit. Menyembelih hewan, bayangkan, tidak ada ajaran yang seperti ini.
dihadapkan ke kiblat, bacakan bismillah, bacakan takbir, tajamkan pisaunya. Itulah rahmatan lil alamin itu. Manusia lahir, ya, bagaimana? Diazankan, dikomarkan. Kemudian manusia mati, ya, dimuliakan juga dari Islam, dari agama Nabi Muhammad ini. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, ibu ya. Udah balik, dikuburkan, tidak dibakar doh. Aduh, kamu manusiaku dibakar, ya, atau dicampakkan ke dalam laut. Islam tidak, siapapun orangnya, ya, dimandikan. Memandikan itu pun ada adabnya, kan? Ada adabnya, ya kan? Dikafani, dikasih harum-haruman. Kemudian apalagi diwudukan, disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur lahatnya. Gitu. Sudah manusia kau dikuburkan, didoakan dulu. Walaupun 800 tahun manusia kau mati, tubuhnya lah menjadi tanah, tapi tetap dia didoakan. Itulah ya rahmat Nabi itu. Maka pantas kita sebagai umatnya itu berterima kasih kepada Nabi, bersyukur. Tidak ada agama seperti itu. Sebelum Nabi kita lahir, Bapak Ibu, Mekah itu adalah namanya zaman jahiliyah, gitu kan? Bagaimana jahiliyahnya? Jahiliyah itu zaman yang memang bodoh, ya, akidahnya rusak, ibadahnya rusak. Manusia wanita itu tidak ada harapan. Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat wanita, ya kan? Wanita dulu di zaman jahiliyah tadi, kalau inilah kehilangan suami atau dicerai oleh suaminya, tidak ada laki-laki, tidak ada laki-laki satupun yang menanggung itu menikah. Tapi Nabi Muhammad SAW yang itu melawan tradisi itu. Apa kita kenal dalam sejarah Nabi Muhammad itu, ya, di antara istri-istrinya itu adalah janda-janda. Bahkan istri Nabi pertama itu, ya, bukan wanita ya, yang belum kawin, belum nikah, tapi istri Nabi pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada orang mau menikahi janda ketika itu, walaupun kayu sama sekali. Tapi Nabi, ya, melakukan itu. Apa? Itulah untuk mengangkat derajat kaum Hawa. Diangkat. Dulu wanita di jahiliyah itu kalau menikah, paknya, ibunya, Pak Bu, tidak ada pewarisan. Islam datang, ya, di dalam surah An-Nisa itu, udah sekitar 15 ayat itu, ya, diangkat harkat martabat wanita. Itulah, ya, Islam yang dibawa. Kelahiran Nabi Muhammad itu memang menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kini koidilah Nabi Muhammad SAW kini Pak Bu, ya, sedih Nabi itu. Bahkan Nabi mungkin marah gitu. Ya, kenapa? Karena wanita kini dijadikan sebagai objek. Lalu iklan-iklan wanita satunya, ya kan? Ada juga cie-cie wanita pakai jilbab, tapi banyak itu wanita-wanita yang mana memamerkan auratnya. Ya, karena Nabi sudah mengangkat derajatnya. Bahkan di khutbah Nabi yang terakhir di Haji Wada, namanya itu salah satu yang dibesarkan oleh Nabi adalah pelihara, jaga wanita-wanita kalian. Itu pesan Nabi, Bu. Bagaimana wanita itu, sehingga, ya, wanita, ya, terhormat, ya, di mata Islam. Jadi ini manusia tidak sembarang manusia, Bapak. Bahkan ketika itu
Abu Jahal sendiri, ya, ketika Nabi Muhammad lahir, dia tahu dia membantunya, ya, bahwa Muhammad sudah lahir. Undangan itu jumrah lompat-lompat, ya, karena kegembiraan. Kesenangan hatinya mendengar Muhammad sudah lahir. Sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul. Ya. Dan apa lagi yang terjadi ketika peristiwa Nabi Muhammad lahir itu? Yang itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang sudah mungkin puluhan ribu tahun tidak pernah padam sama sekali. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir itu padam seketika. Ya, itulah di antara sekelumit gitu. Dan ketika Nabi Muhammad lahir, di dalam kitab Bersanji itu dikatakan bahwa arwah-arwah para nabi, termasuk ya yang lain seperti siapa saya lupa namanya, hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa? Karena seorang manusia yang paling terhormat, termulia telah lahir. Makanya dalam istilah ulama itu namanya Nabi Muhammad itu Asraful Anbiya wal Mursalin. Ya, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Para jumlah manusia itu yang lahir ke dunia itu, walau alam datang itu para jumlah. Ya, dari sekian manusia yang lahir dunia itu dipilih oleh Allah, maka ada sekitar 25 Nabi dan Rasul. Itu yang paling mulia. Nabi dan Rasul. Nabi sekitar 120.000. Nah, dari 25 Nabi dan Rasul itu, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, maka ada pula yang paling mulia lagi. Itulah 5 Nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi, bukan Zul Azmi. Ulul Azmi. Apa artinya Ulul Azmi? Nabi-nabi yang memiliki tantangan yang berat di dalam menyampaikan risalah. Dari 5 nabi itu pula ada pula nabi yang paling mulia lagi. Itulah dia baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Tidak ada manusia di dunia yang sesempurna Nabi Muhammad itu. Kelahirannya jaleh, wafatnya jaleh, keluarganya jaleh, silsilahnya jaleh. Dan Nabi Muhammad SAW itu Pak Bu, ya, semenjak lahir, ya, sebelum menjadi Nabi, ya, bersih, fisiknya bersih, kemudian rohaninya bersih. Beda dengan orang sekarang Bu. Ada orang jadi ulama, jadi pemimpin, tapi ada yang rekam jejaknya dulu ya gelap, ya. Tapi Nabi Muhammad enggak Pak. Muhammad itu semenjak lahir, ya, lah dia pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, dititipkan oleh Allah melalui ya seorang ibu yang bernama Aminah, ayahnya yang bernama Abdullah, ya. Ada orang kecil, ya, apa katanya, ayah Nabi, ibu Nabi itu saudaraku, itu orang ajar, saudaraku katanya, terlaluan. Masakan ya seorang bapak, seorang ibu yang dari dia, ya, lahirlah seorang manusia yang mulia menjadi apa namanya itu rahmatan lil alamin. Masakan ayah ibunya dicap saudaraku, terlaluan. Ada kan? Nah, apa dan itu? Lah, Nabi lahir, ya, berapa lagi? Dan dipadiakan di Allah, dijaga di Allah. Ada tradisi ketika itu kan bahwa kalau bayi-bayi itu disusukan. Lalu Nabi Muhammad SAW disusukan jatuh ke tangan dia seorang ibu yang sangat mulia pula. Namun saja datang-datang
Halimah itu pada orang yang sangat penyantun. Ada di Rusia bernama Halimah? Ada Pak? Ada dong. Kalau Halim ada Pak? Halim Pak. Kalau laki Halim Pak. Kalau perempuan Halimah. Sa'diyah, ada Sa'diyah itu yang bahagia. Jadi Nabi Muhammad bapak dan ibu, dia diasuh pertama waktu bayi itu di tangan wanita yang bahagia di perkampungan nama Bani Sa'diyah. Di kampung itu ya terjauh dari cara hidup orang-orang jahiliyah. Terpelihara lah di situ kepercayaan Nabi. Terpelihara lah di situ bahasa Nabi. Maka bahasa orang Arab itu kan bahasa yang paling rancaknya, bahasa paling pastinya bahasa suku Quraisy. Maka Allah bahasa Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah dan Nabi Muhammad SAW ya pandai membalik. Orang-orang yang pernah merawat Nabi, ya menyusui Nabi itu waktu Nabi lah menjadi Nabi selalu diperhatikan oleh Nabi. Ya kita tahu ini Nabi yang menurutnya dia itu. Nabi memang orangnya adalah orang yang pandai berterima kasih. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi ya diasuh oleh pamannya, ya paman dan kakeknya. Tidak lama. Tapi selama Nabi diasuh oleh pamannya dari bapak ibu, Nabi itu rahmatan lil alamin. Ya, keluarga pamannya yang miskin itu, ya, itu memang miskin, tetapi ya mendatangkan berkah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dimuliakan pula oleh keluarga pamannya. Ya, dimuliakan. Cara makan, cara duduk, ditempatkan di tempat yang bahkan. Tapi adakah cemburu dari keluarga apa namanya itu pamannya tadi? Ya cemburu. Ya, karena itulah isyarat bahwa keponakannya itu adalah bakal nanti menjadi orang hebat nanti. Nah, bapak dan ibu pendek cerita gitu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia yang wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita teladani, wajib untuk kita contoh, wajib untuk kita ikuti. No, tidak ada manusia yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah katakan, kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW itu diantaranya, umpamanya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad kata Allah, engkau adalah manusia yang berada di atas akhlak yang tinggi. Perhatikan lebih mudah susunan ayat dua. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala itu di atas. Kata atas dalam Al-Quran itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Kalau Allah itu lebih mudah, Allah itu kuat. Apa namanya? Kuat Al-Quran enggak. Pokoknya betul letakkan HP kau namanya. Tanpa ada perantara. Kok Allah namanya. Ya. Telepon ala Al-Quran namanya. Tapi kalau fauqa itu ya asabtu ya fauqa ra'si. Loteng di atas kepalaku. Itu betul kalimatnya. Tapi kalau asabtu ala ra'si, itu tidak masuk akal tuh. Itu berarti awak menjunjung loteng namanya. Apa maknanya? Bahwa Allah memuji Nabi Muhammad itu sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Artinya apa? Akhlak Nabi Muhammad itu menempel, menyatu dengan diri Nabi itu maknanya Allah la'ala khuluqin azim. Ini Allah yang memuji, Bu. Ya. Allah memuji sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Nah, bagaimana akhlak yang agung dari Nabi Muhammad SAW? Kalau kita baca sirah Nabawiyah, kalau
baca sejarah Nabi itu, ya, tidak putus-putus manusia menyusun sejarah Nabi itu. Ya, lah barang banyak kitab-kitab tentang Siratul Nabawiyah dikarang oleh manusia. Selalu dengan, ya, selalu ada saja daya tariknya. Tidak ada manusia Bapak Ibu di dunia yang seperti Nabi Muhammad SAW, yang sejarah hidup itu dipelajari, ditulis, ya, oleh banyak pengarang. Lihat dulu, Bu, Pak, bawa buku sejarah Nabi, Bu. Lihat dulu, ada bukunya. Sirah Nabawiyah namanya. Ya, sirah bukunya. Ya, Siratul Nabawiyah. Artinya sirah itu sejarah kehidupan Nabi. Itu saja Pak, Bu. Kalau kita pelajari, lah tamat bacanya itu. Halo, menjelang waktu isdet, Bu. Ya, menjelang waktu berpulang rahmatullah usahakan khatam itu membaca buku sejarah Nabi. Aku nanya tuh, Bu, kita baca apa? Supaya timbul mahabbah, ya, kepada Nabi kita. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Bawa ke sayang kepada Nabi, bawa ke cinta kepada Nabi. Kamu tidak tahu tentang sejarah Nabi. Tidak dicukupi ada, Bu. Ya, pelajaran waktu di SD dulu, di TPA dulu itu. Maka apa? Maka harus dipelajari terus sejarah Nabi jadi. Nah, kalau umpamanya di bulan Maulid ini orang melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya, kenapa di bulan Nabi mempelajari sejarah Nabi di bulan Nabi? Bukan hanya semata di bulan Maulid, di luar bulan Maulid juga kita mempelajari. Tapi apa namanya? Mempelajari, memperingati Maulid Nabi di bulan Maulid itu tentu lain apanya. Lain apa, Bu? Pengaruhnya. Sama jawab peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia bulan berapa, Bu? Bulan Agustus. Diperingati di bulan September atau Oktober atau Januari. Lihat dulu rasanya. Enggak kan? Ya kan? Maka di bulan Agustus itu, bulan Agustus saya lihatlah suasana orang, ya, gembiranya memperingati Hari Kemerdekaan di bulan Agustus tuh. Kenapa? Karena kemerdekaan kita di bulan Agustus. Begitu juga Bapak-Ibu kita mempelajari tentang sejarah Nabi, Maulid Nabi itu, ya, di bulan Maulid itu. Abilo Bapak-Ibu pertama sekali orang memperingati Maulid Nabi. Tadi katakan di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, zaman tabi'in tidak ada. Itu nanti awalnya di Mesir, ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu, Bu, ya, ketika itu dunia Islam lah dikuasai oleh orang-orang kafir, termasuk, ya, itu Masjidil Aqsa di Palestina itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Lah, dicalik di Salahuddin, Bu. Iko umat Islam lah jumud. Tahu Ibu jumud, Bu? Umat Islam itu jumud itu artinya namanya? Tidak ada gairah lah. Untuk membela Islam itu tidak ada lah ketika itu. Palestina, ya, Masjidil Aqsa itu, ya, apa namanya itu, kiblat kita yang pertama dulu dikuasai oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Tapi tidak ada yang mau berjuang untuk memerdekakannya. Ya, dan kehidupan umat Islam ketika itu takut berjuang, takut menghadapi mati. Tapi yang muncul ketika itulah penyakit hubud dunia, cinta kepada dunia, tetapi wakarahiyatul maut, tapi takut berjuang. Nah, dicari ada Salahuddin, baca rohnya supaya umat Islam di dunia itu bisa merebut kembali Masjidil Aqsa itu. Nah, diadakanlah, ya, peringatan Maulid Nabi ketika itu. Ya, diundanglah para ulama-ulama yang hebat ketika itu oleh rajanya bercerita tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, mulai Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad itu meninggal dunia itu. Bergantian, Bapak. Ya, ada yang mengatakan itu seminggu lamanya di istana itu. Disediakan oleh raja tadi, khalifah tadi, makanan, diundang rakyat semuanya itu.
Ya, berceritalah para ulama-ulama tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun, di Madinah ya 10 tahun ketika itu. Bagaimana suka duka Nabi Muhammad SAW ya memperjuangkan Islam ini. Iya Bu. Tidak lama sesudah itu bangkitlah gelora ya gairah umat Islam ketika itu. Sehingga apa? Mereka bertekad untuk merebut kembali ya Masjidil Aqsa itu, Palestina itu, dari cengkraman, dari jajahan orang-orang Salibiyah, orang-orang Nasrani ketika itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Palestina itu direbut. Di mana mulainya itu? Itulah ketika ya umat Islam itu diceritakan kepada mereka tentang nabinya, tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut Bapak Ibu Bunda, ini kan hampir sama di zaman dulu itu. Di zaman ketika Salahuddin dulu. Umat Islam kini kok mengalami semacam kelesuan. Lesu bagamu Bapak Ibu. Ya, lesu. Musaji banyak, ranca-ranca musaji. Ya, tapi apa? Tapi semangat umat Islam untuk meramaikan masjid, semangat umat Islam untuk membela Islam mulai kelesuan, takut. Ya kan? Kok kehidupan awak beda dengan para zaman sahabat dulu, Bu? Ya. Sahabat-sahabat dulu tuh hidup dalam keadaan kemiskinan, tapi semangat mereka dalam membela agama itu luar biasa. Jadi menurut Bapak Ibu, salah satu untuk bisa membangkitkan gairah kembali umat Islam ini beragama ini adalah salah satunya ya umat Islam ini memang harus diajarkan kepada mereka kembali tentang sejarah Nabi kita nih Bapak Ibu. Ya. Anak-anak wak di sekolah-sekolah Bu, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu masih apa namanya? Masih kurang pengetahuan tentang Nabi itu. Sehingga Nabi itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi idola mereka. Saya idola Ang. Idolanya katanya Messi. Tahu Messi? Pemain bola. Saya idola, kalau perempuan saya idolanya. Itu ya bintang ya sinetron, bintang film dari Korea. Ya. Istri aku maja di SMP. Ya SMP 6. Nyubuh penelitian ketika hampir seluruhnya anak-anak SMP itu idolanya siapa? Itu bintang-bintang Korea itu. Ibu lihat tuh bintang Korea tuh. Siapa namanya tuh? Ada namanya Lim itu Bu, Lim Ho. Oh ya, Ibu saya tahu tuh Lim Min Ho ya. Wah keren itu. Ibu, tapi Nabi Muhammad gimana? Siapa tuh Abu Bakar, siapa tuh Umar, siapa tuh Utsman? Kurang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah. Ayat pertama, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana akhlak Nabi itu, Bu? Kalau bicara tentang akhlak Nabi, luar biasa. Di antaranya akhlak Nabi, umpamanya Bunda, ya Nabi itu orangnya tepat janji. Nabi itu berjanji tidak pernah mungkir. Kitonya kadang-kadang berbeda istilah janji biasa mungkir, titian biasa buat. Lah, Nabi Bu, kalau berjanji itu tidak pernah Nabi itu sekali aja mungkir. Itu kesaksian dari seorang sahabat setelahnya masuk Islam. Sebelumnya masuk Islam, ini pernah berjanji dengan Nabi. Dibuat janji dengan Nabi di tempat itu, hari itu, jam itu. Lah, datang Nabi di tempat itu, di hari itu, jam itu. Tapi sahabat itu lupa. Lupa sahabat itu berjanji dengan Nabi. Ya, lah hari ketiga baru terkena itu. Ya, hari ketiga baru terkena. Nah, datang ke situ hari ketiga tuh. Dicari itu Nabi ada di situ. Kelawak apa kalau ibu tuh? Hari pertama lah kecewa, nggak boleh tidak. Nabi tidak. Hari pertama, kok tidak tiba jo? Datang Nabi. Hari kedua Nabi tiba jo. Hari ketiga tiba jo Nabi.
Marah Nabi, tidak marah dong Nabi kata. Kalau awak itu apa? Lah betul turun, lah macam-macam nak keluar itu kalau awak. Dah. Atau sabit lah, barang kerugian den, ya kan? Nabi tidak. Kesaksian sahabat itu, aku lupa nama sahabatnya. Kesaksian sahabat itu, Nabi tidak marah katanya. Tapi Nabi yang mengatakan, ya kenapa engkau ya tidak datang di hari yang sudah kita ya sepakati. Nah, ibu, itulah katanya yang membuat sahabat itu masuk Islam itu. Kenapa? Karena itu tepat janji tadi. Nah, kalau kini kan gampang buat janji, mudah. Gampang buat janji, ya kan? Nah, akhlak Nabi itu apa? Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 ini Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu ya seorang rasul berasal dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Nabi itu apa yang kamu rasakan. Ya, harisun alaikum. Nabi itu sangat harap kamu ini selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kata Allah terhadap orang-orang beriman itu rauf rahim. Rauf itu artinya ra'fah, yaitu maha penyayang, maha santun dan maha penyayang. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah jelaskan bahwa Nabi itu apa kepribadiannya, azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu kalau bahasa kini namanya care. Nabi itu orangnya sangat peduli, Pak. Peduli. Kini kan yang kurang kan kepedulian tuh, Pak. Orang kini nafsi-nafsi hidupnya kan. Itu mudah-mudahan awak tidak masuk. Hidup kini, hidup di zaman yang kini itu orang hanya mementingkan ya pribadinya, kelompoknya, golongan. Tapi Nabi tidak, Pak. Nabi itu dikatakan oleh Allah azizun alaihi ma'anitum. Aziz itu artinya barik. Penderitaan orang kalau dilihat oleh Nabi itu barik bagi Nabi itu. Kalau awak tak mencari penderitaan orang itu ringan bagi awak. Nabi tidak barik. Ya berat. Oleh karena berat, bagaimana tindakan Nabi itu? Nabi itu selalu ingin membantu. Kok tidak bisa Nabi membantu dengan pitih Nabi? Nabi carikan jalan keluar. Nabi itu Nabi itu sebenarnya tidak miskin loh. Nabi itu kaya. Tapi Nabi itu tidak ada di rumah itu yang pitihnya itu lama-lama. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ya teringat dalam sholat ya bahwa ada pitih yang lalu disedekahkan. Dalam hadis katakan Nabi ketika itu habis salam kiri kanan, salam kiri, lalu Nabi masuk ke dalam kamarnya. Diambil pitih tadi itu. Kita tanya sama, kenapa engkau Rasulullah tergesa-gesa? Kata Nabi, karena ada pitih yang harus disalurkan. Itu yang akan kita tiru Bapak Ibu. Peduli tadi itu. Peduli keluarga awak, tetangga awak, masyarakat awak yang membutuhkan bantuan uluran tangan harus kita bantu. Apalagi di dalam rumah tangga awak, rumah awak. Ini kan orang kadang-kadang kan itu ada sifat dendam kan itu. Ini dulu tidak peduli jawab dong. Lalu balik pula, tidak peduli. Itu bukan pribadi Nabi. Nabi itu bukan, jangankan kepada seorang Muslim, kepada orang di luar Muslim pun Nabi itu sangat peduli. Jadi Bapak Ibu, dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anittum. Kemudian harisun. Nabi itu ingin umatnya ini masuk surga semuanya. Ya, maka itulah Ibu, Nabi itu 24 jam berdakwah. Di mana tempat Nabi berdakwah, Nabi ingin bahwa umatnya itu ya menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Maka Nabi itu ya selalu berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan kepada umatnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku ini walaupun satu ayat atau satu hadis. Begitu pentingnya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, terakhir
Di dalam ayat lain Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang kepada kamu ya seorang nabi yang menjadi contoh tauladan bagi kamu. Bagi orang-orang yang mengharapkan yaitu rahmat Allah, maksudnya masuk surga. Jadi kalau kita ingin masukkan oleh Allah ke dalam surga, maka syarat yang pertama itu adalah memang harus kita menjadikan Rasulullah itu menjadi uswah kita, menjadi tauladan kita, menjadi contoh. Nabi itu contoh bagi seorang kepala negara, Nabi contoh menjadi kepala rumah tangga, Nabi contoh menjadi seorang pedagang, Nabi contoh bagi seorang bapak, dan Nabi itu menjadi contoh bagi semua manusia. Nah, itulah makanya Bapak Ibu, Nabi itu tidak hanya dipuji oleh orang-orang Islam, tetapi bahkan sebahagian dari orang-orang non-Muslim pun memuji Nabi tadi, ya kan? Nah, maka jangan heran Pak Bu, ada orang-orang non-Muslim yang mengarang tentang riwayat hidup Nabi itu. Dia nyoda orang Islam, tapi nyokarang buku tentang kehidupan Nabi tadi. Umpamanya ada namanya Haikal namanya. Itu ada sejarah, ya buku sejarah Nabi yang dikarang oleh Haikal. Ini orang non-Muslim. Kenapa nyokarang dia Bu? Ya itulah, memang tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu memang manusia yang paling hebat. Padahal orang non-Muslim. Bahkan tidak Nabi Isa yang puji gitu, tapi Nabi Muhammad diletakkan pada nomor satu. Umpamanya ada sebuah buku ya 100 tokoh ya yang berpengaruh di dunia. Itu Nabi Muhammad diletakkan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW itu. Jadi itulah Bapak dan Ibu ya sekelumit atau mungkin sebahagian kecil baru itu tentang ya Nabi Muhammad, yang tujuannya adalah bagaimana hendaknya dalam hati kita ini ya bergelora rasa cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikian saja, waktu Isa sudah masuk, kita akhirnya membacakan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan. Biasa, Pak.